Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Taib, kaifa halukunna ayuha talabah? Taib, nashkurullah azza wa jal ala ni'amihi al-kathirah wa ala fadlihi al-azim. Nastati an naltaqi bikunna maratan ukhra ba'da al-imtihan, ba'da al-imtihan, khasatan ba'da al-imtihan di nisf al-mustawa. Wa al-an sana'ti ila mawdu'in jadid, mawdu'in jadid, al-wahdah al-thalithah. Jadi insyaallah kita akan langsung masuk ke judul yang baru ya. Langsung masuk ke judul yang baru. Ya, adapun untuk para siswi yang mengikuti ujian ulang ya atau remedi UTS ya, silahkan dengarkan dulu judul yang baru ini, dengarkan materi yang baru hari ini ya, dengarkan dulu, ini untuk semuanya saja. Ya, bagi yang remedi dan yang tidak remedi ini semuanya dimohon untuk menyimak materi yang baru ya. Kemudian nanti di akhir akan mu'alim berikan soal ya untuk yang remedi ya. Di akhir pertemuan, nanti di akhir sesi ya, sebelum kita tutup baru nanti akan mu'alim berikan tugas khusus bagi yang remedi ya. Adapun untuk sekarang sekitar 15 menit atau 10 menit ke depan ya, kita akan baca judul yang baru terlebih dahulu ya. Nah, maudu'una fi hadhihi al-fursah wa hiya as-shalah wa qiraatul Qur'an ya. Jadi judulnya adalah salat dan membaca Al-Qur'an ya. Ya, apa saja yang dibahas? Yang pertama adalah keutamaan wudhu ya. Keutamaannya ya, wudhu dan salat ya. Kemudian keutamaan ya dua salat, yaitu salat subuh dan isya, itu apa ya? Ya. Kekhususan salat subuh dan isya itu apa? Kemudian ya keutamaan azan dan shaf yang pertama ya. Keutamaan azan dan shaf yang pertama. Kemudian keutamaan menghafalkan Al-Quran. Fadlu hifzil Quran ya. Keutamaan menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah adabul istima'il Quran. Adab-adab mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Yata'abbadul musallun bituli tilawatil Quran asna'a salatihim bil-laili wan nahar ya. Ya. Orang-orang yang sholat itu beribadah ya. Ketika sholat mereka itu beribadah ya dengan ya bacaan Al-Qur'an mereka ya di tengah-tengah sholat mereka ya, baik di malam hari dan di siang hari ya. Wasumiyat as-shalah Qur'anan ya. Sholat itu ya juga dinamakan, juga bisa disebut dengan Quran ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi dirikanlah salat liduluki syamsi. Ketika terbit matahari ila ghasaqil lail, sampai munculnya malam, wa qur'anal fajr, dan salat fajar ya. Maksudnya Quran di sini adalah salat. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu adalah masyhuda, disaksikan ya. Jadi terkadang salat itu bisa disebut dengan Quran. Fa'alaqatus shalah bil Quran wasiqah. Maka ya kaitan antara salat dengan Quran ini sangat erat ya, sangat kuat. Ya, tidak bisa dipisahkan antara ya salat dan Quran ya. Wa fi hadhihi al-wahdah satata'arraf ala fadlil wudu' was shalah.
Ya, dan di pembahasan ini kita akan sama-sama mengetahui ya keutamaan wudhu dan sholat, ya wabil akhos dan lebih khusus yaitu dua sholat, yaitu sholat fajar dan isya, sholat subuh dan isya. Wa fadlul adzan wa shafil awal, ya, dan keutamaan adzan dan shaf yang pertama. Ya, wa fadlul Quran, dan keutamaan menghafalkan Al-Quran, dan sedikit dari adab-adab membaca dan mendengarkan Al-Quran. Ya. Ya, kemudian hadis-hadisnya yang akan kita baca ada banyak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hadis. Ada 8 hadis yang akan kita bahas ya. Khusus pada judul ini ya. Ya, mungkin 8 hadis ini mungkin nanti bisa jadi ya sampai semester yang baru ya nanti. Ya bisa jadi ini tidak bisa kita selesaikan pada semester ini. Ya mungkin bisa kita lanjutkan setelah semester pertama ini. Ya kemudian ya tujuan dari atau target pembelajaran, target yang ingin kita capai setelah kita mempelajari tentang bab ini, yang pertama adalah ya tabayyana al-ajr al-mutarattib ala ada'i salatail al-isya wal fajr ya. Jelas ya pahala yang akan kita dapatkan ketika kita ya menjaga dua salat, yaitu salat isya dan salat fajar. Tuhafid ala ada'i salawat ya. Engkau bisa ya menjaga ya pelaksanaan 5 salat 5 waktu ya. Kemudian kau bisa menyebutkan ya, anti bisa menyebutkan keutamaan ya azan ya, keutamaan orang yang azan ya. Kemudian tahris ala tabkir ila shalah ya. Engkau bersemangat dalam bersegera ketika salat dan di shaf yang pertama ya. Ini di antara tujuan ya setelah kita belajar ya, kita harus bisa muncul dalam diri kita hal-hal yang Mu'alim sebutkan tadi ya. Ya, kita bisa menjaga sholat 5 waktu ya. Kita tahu pahala sholat isya dan subuh itu apa. Kemudian kita semangat ya dalam bersegera ketika sholat ya, dan menempati shaf yang pertama. Kemudian tastasyiru fadlul Quran wa tahrisu ala tilawatihi wa hifdhihi wal amal bihi. Ya, engkau merasakan ya bagaimana Al-Quran itu ya bisa ya mempengaruhi hati kita, jiwa kita, sehingga kita bisa ya tidak bosan membacanya dan menghafalnya dan mengamalkannya. Nomor 6, tudriku khuturatu kaba'iri dzunub ya. Engkau tahu ya bahayanya dosa-dosa besar itu ya. Ya, engkau mengetahui bahaya ya dari dosa-dosa besar. Kemudian nomor 7, tudriku sa'ata fadlillah wa karamihi ala ibadihi bimudha'afati ujurihim ya. Ya, engkau mengetahui luasnya ya karunia Allah Azza wa Jal dan kemuliaannya ya atas hamba-hambanya ya. Ya, dengan dengan melipat gandakan ganjaran atau pahala ya. Ya, luasnya karunia Allah ya, luasnya rahmat Allah itu bisa diketahui dari bagaimana Allah itu sering melipat gandakan ganjaran atau pahala ya untuk hambanya ya. Nah, kemudian untuk hadisnya ya kita baca ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'na. Apabila seorang hamba berwudu ya, atau seorang muslim berwudu ya,
Apabila seorang muslim atau mukmin berwudu, ya kemudian dia membasuh wajahnya, ya, kharaja min wajhihi, akan keluar dari wajahnya itu seluruh, akan keluar atau rontok, ya, dari wajahnya tersebut seluruh dosa, ya, seluruh kesalahan, ya, nadhara ilaiha bi'ainaihi, ya, baik kesalahan yang disebabkan oleh mata ketika dia memandang hal yang haram, ya, bersama dengan gugurnya atau jatuhnya air, ya, sampai tetes yang terakhir, ya, sampai tetes yang terakhir, ya. Ya, maksudnya adalah ketika kita membasuh wajah kita, maka dosa-dosa yang diakibatkan oleh mata, ya, mulut, telinga itu gugur, ya, bersamaan dengan jatuhnya air wudhu yang kita gunakan, ya, sampai tetes yang terakhir, ya. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Ya, dan apabila, ya, kita membasuh kedua tangan, ya, mencuci kedua tangan, kharaja min yadaihi, akan keluar dari tangan tersebut, ya, atau jatuh, ya, setiap dosa, ya, yang disebabkan oleh tangan kita, ya, maksudnya yang kita pernah mengambil hal-hal yang haram, pernah mengambil, mencuri atau memukul orang, menzalimi, ya, maka dosa-dosa tersebut akan jatuh, ya, bersamaan dengan jatuhnya air yang kita gunakan untuk berwudu, ya, sampai tetes yang terakhir. Fa'idha ghusala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masyadha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma'na hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Ya. Begitu juga apabila kita membasuh kedua kaki kita, ya, akan keluar atau akan jatuh, ya, atau akan rontok, ya, seluruh dosa atau kesalahan yang diakibatkan oleh kaki kita, ya, ya, yang diakibatkan oleh langkah kaki kita, ya, kemana kita melangkah, ya. Ketika kita pernah melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang haram, ya, kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat yang haram, ya, maka dosa-dosa tersebut akan hilang, ya, bersamaan dengan hilangnya jatuhnya air yang kita gunakan untuk berwudu sampai tetes terakhir, ya, sampai tetes air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyan, ya, sehingga ketika kita telah selesai berwudu, kita dalam keadaan bersih, ya, kita keluar dari tempat wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu, ya, salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan Jumat ke Jumat, ya, dan salat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, kafarah adalah penghapus, ya. Maksudnya akan menghapuskan dosa 5 bainahuna, di antara, ya, di antara, baik di antara salat ataupun di antara Jumat, ya. Malam tuksya al-kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ya, selama dosa besar itu tidak dilanggar, ya. Artinya dosa-dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa yang kecil. Untuk mufradatnya, ya, untuk perawinya ini sudah disebutkan Abu Hurairah. Untuk mufradatnya batosyatha artinya iktasabatha, ya. Ya, maksudnya adalah yang dilakukan atau, ya, yang dilakukan, ya, dosa, maksudnya dosa yang diperbuat dahulu, ya. Tuksya itu to'mal, artinya sama dilakukan, ya. Tuksya al-kabair artinya, ya, malam tuksya, apa-apa, ya, yang dosa besar yang belum dilakukan, seperti itu, ya. Nah, tuksya artinya dilakukan, lam tuksya berarti belum dilakukan atau tidak melakukan dosa besar. Nah, taib, ya. Untuk materi, ya, cukup mualim cukupkan, ya, sampai mufradat ini, ya, sampai mufradat ini.
Sekarang Mu'alim tutup terlebih dahulu. Sekarang Mu'alim akan menjelaskan remedi, ya, tugas remedi. Untuk tugas remedi, ini saja. Buka halaman 20 ya. Untuk tugas remedi silahkan buka halaman 20. Ini ya halaman 20. Halaman 20 ya. Ini tolong dikerjakan ya. Halaman 20 ini dikerjakan sampai nomor ini ya, sampai nomor 2 ini 2 ya. Sampai ini batasnya ini ya. Sampai batasnya ini. Ya. Jadi dari nomor 1 sampai H sampai 2 ini ya. Ya. Jadi ini dari 1 ba ya. 1 alif, ba, jim, dal, ha, kemudian 2 ini ya. Kemudian esainya 1 nomor ini. Yang ini tidak usah ya. Yang nomor 2 ini tidak usah yang di sini. Nah. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomor ya. Ada 6 nomor. Nah. Ya, kemudian Mu'alim akan jelaskan terlebih dahulu ya. Mu'alim akan jelaskan maksudnya ya, biar nanti tidak ada pertanyaan, biar mudah nanti mengerjakannya. Ya, ini adalah pilihan ganda ya. Ada 3 pilihan ganda ya. Setiap soal ada 3 pilihan ganda. Ya, aslul iman ya. Asal iman atau pokok iman itu adalah apa? La ilaha illallah, imatatul adza atau al-haya ya. Kemudian yang kedua, di antara contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan itu apa? Di antara contoh cabang keimanan yang berkaitan dengan ucapan atau lisan itu apa ya? Menghormati tamu, berdoa dan berzikir, atau iman terhadap hari akhir ya. Ya. Kemudian iman itu adalah apa? I'tiqadul qalb, qaul bil lisan, atau i'tiqadul qalb wa qaul bil lisan wa amal jawarih. Iman itu apakah hanya amalan hati ya, keyakinan di dalam hati, atau perkataan saja ya tanpa ada keyakinan dalam hati, atau keyakinan dalam hati, perkataan dan anggota badan ya. Kemudian yang selanjutnya minal haya asy'ar'i ya. Di antara sifat malu yang termasuk syar'i adalah al-bu'du 'anil ma'asi. Ya, menjauhi maksiat ya. Kemudian pilihan yang kedua tarkul ijabah an soal ya. Tidak mau menjawab soal dikarenakan malu salah ya, takut jawabannya salah. Kemudian tarkul amr bil ma'ruf ya, meninggalkan amar ma'ruf ya, takut karena diejek nanti sama teman-teman. Itu yang apa ya? Nah, di antara sifat malu yang syar'i itu apa ya? Di antara bentuk malu yang syar'i itu yang pertama adalah menjauhi maksiat ya.
karena takut kepada Allah, atau takut menjawab soal karena takut salah, ya ditanya mu'alimnya nggak mau jawab karena takut salah, itu apakah termasuk malu? Kemudian takut mengingatkan temannya, ya amar ma'ruf, takut mencegah kemungkaran karena nanti takut dicap soalim, ya. Ya, takut yang benar itu yang mana? Bid on itu hitungan di antara yang pertama di antara 3 dan 6, 3 dan 7, atau 3 dan 9, ya. A 3 antara 3 sampai 6, B atau 3 sampai 7, 3 di antara 3 sampai 7, atau C di antara 3 dan 9, ya. Kemudian selanjutnya, ya mengapa la ilaha illallah itu merupakan cabang iman yang tertinggi? Ya, kenapa la ilaha illallah, ya itu adalah cabang keimanan yang tertinggi. Mengapa, ya? Ditulis, dijawab boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, ya, untuk yang pilihan ganda ditulis jawabannya langsung, ya, tapi yang lengkap jawabannya, jangan hanya abjadnya, ya. Nah, ya, ditulis di, ya, atau boleh di apa? Langsung di, kalau dicetak, kalau ada yang dicetak kertasnya bisa langsung diisi. Tapi kalau yang tidak dicetak, ya ditulis di buku tulis. Jawabannya langsung, ya. Jangan hanya abjadnya, jawabannya ditulis ima atau tul adha, misalkan ditulis ima atau tul adha, seperti itu. Kemudian yang ba, misalkan ikramud dhaif, ditulis ikramud dhaif, jangan hanya ditulis a, ya. Jangan hanya ditulis alif atau a, ya. Seperti itu, ya. Nah, di buku tulis kalau lembaran ini belum dicetak, kalau kitabnya belum dicetak, ya. Ya, ditulis di buku tulis. Tapi kalau yang sudah dicetak, ya sehingga bisa dicoret-coret, dijawab, bisa diisi, maka silahkan diisi langsung, ya. Nah, jadi tugasnya halaman 20, ya, untuk kelas 8B. Ya, bagi yang remedi tugasnya dikerjakan halaman 20, ya, dari nomor 1, 2, alif, ba 2, jim 3, dal 4, hak 5, kemudian satu nomor lagi yang esai 1, ya. Nah, mungkin bisa dipahami, ya. Ya, kalau belum paham diulang lagi videonya, dengarkan baik-baik, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.